Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok satu. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang korupsi membunuh perlahan, saatnya generasi muda bergerak melawan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan nama saya Funi Karolisiadi. Selanjutnya nanti ada Zara Siva Unifa, Mera Eka Putri, Karen Angelin Manurung, Rusmania Novianti, Muza Natswa Oliva, Maidina, Dea Kezia, Natania Lovely, Jernihati Bulolo. Eh, Stop korupsi. Korupsi itu apa sih? Korupsi adalah ancaman tersembunyi yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dan negara. Dampak korupsi sangat masif dan meluas. Tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan keadilan sosial, menurunkan kualitas pelayanan publik, dan memperlambat pembangunan ekonomi serta pengentasan kemiskinan. Korupsi juga merupakan salah satu masalah yang serius yang harus dihadapi oleh masyarakat dan juga negara Indonesia. Sehingga upaya pemberantasannya itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Penanggulangan korupsi itu juga tidak hanya melibatkan tindakan hukum aja terhadap pelaku atau upaya represif, tapi juga memerlukan langkah-langkah pencegahan atau upaya preventif. Salah satu cara pencegahan yang efektif bagi generasi muda adalah melalui pendidikan anti korupsi yang dapat diberikan melalui tiga jalur. Yang pertama yaitu adalah pendidikan formal di perguruan tinggi. Salah satu kegiatannya itu adalah mata kuliah etika dan integritas yang mengajarkan dampak korupsi, lalu simulasi sidang kasus korupsi untuk melatih kemampuan analisis. Yang kedua, jalur yang kedua yaitu adalah pendidikan informal dalam keluarga. Kegiatannya adalah seperti orang tua memberikan contoh jujur dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengajarkan anak untuk bisa berani berbicara atau berkata tidak pada hal yang nggak benar. Lalu jalur yang ketiga yaitu adalah pendidikan non formal di masyarakat. Nah, salah satu kegiatannya yaitu adalah kegiatan kampanye anti korupsi di lingkungan sekitar seperti lomba poster. Seperti itu. Jenis-jenis korupsi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kategori utama berdasarkan praktik dan dampaknya. Berikut adalah jenis-jenis korupsi yang umumnya terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kerugian negara. Tindakan yang secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain yang menyalahgunakan kewenangan sehingga merugikan keuangan atau perekonomian negara. Contohnya ada markup, yaitu anggaran atau penggelapan dana negara. Yang kedua ada suap menyuap, memberi atau menerima suatu kepada pejabat negara, hakim, advokat, ataupun penyelenggaraan negara dengan maksud agar mereka melakukan atau tidak melakukan dalam jabatannya. Suap bisa terjadi antar pegawai atau antar pegawai di pihak luar. Misalnya, suap untuk memenangkan tender. Yang ketiga, ada penggelapan dalam jabatan. Penyalahgunaan jabatan untuk menggelapkan uang, memalsukan buku administrasi, ataupun merusak bukti. Contohnya bisa terjadi di seseorang bendahara yang mengambil dana kas untuk kepentingan pribadi. Yang keempat, ada pemerasan, di mana tindakan pejabat publik yang memaksa memberikan suatu dengan menyalahgunakan kekuasaan, misalnya meminta uang agar suatu perizinan diproses. 5. Perbuatan curang melakukan tindakan tidak jujur dalam pengadaan barang dan jasa atau proyek agar mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. 6. Benturan kepentingan dalam pengadaan. Penjabat yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa namun memiliki kepentingan pribadi atau keluarga sehingga merugikan negara. Yang ketujuh, gravitasi penerimaan hadiah atau pemberian dalam jabatan yang berhubungan dengan kewarganegaraan tanpa melaporkan sesuai ketentuan. Selain itu, korupsi juga dapat dilakukan berdasarkan skala dan paparan menjadi petty korupsi atau korupsi kecil, grand corruption, korupsi besar atau yang kelas kakap.
Atau yang terakhir, political corruption, korupsi politik. Baik. Oke, berikut ada dampak korupsi sangat luas dan merusak berbagai aspek kehidupan bangsa, terutama perekonomian, sosial, dan pemerintahan. Berikut adalah beberapa contoh utama korupsi. Dampak korupsi terhadap ekonomi yang pertama ada penurunan produktivitas. Dampak korupsi terhadap ekonomi dalam konteks penurunan produktivitas merujuk pada bagaimana praktik korupsi menghambat efisiensi kerja, penggunaan sumber daya, dan investasi, sehingga mengurangi kemampuan suatu negara atau perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa secara optimal. Yang kedua, adanya menurunnya pendapatan negara dan pajak. Korupsi dapat menyebabkan menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak karena praktik-praktik seperti penggelapan pajak, suap kepada petugas pajak, serta manipulasi data keuangan perusahaan agar membayar pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Yang ketiga, ada meningkatnya utang negara. Korupsi berdampak pada peningkatan utang negara karena pendapatan negara yang seharusnya cukup untuk membiayai pembangunan menjadi bocor akibat praktik koruptif. Yang keempat, ada menurunnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Korupsi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menurunkan minat investasi karena menciptakan ketidakpastian hukum, inefisiensi birokrasi, serta biaya tambahan yang tidak resmi. Yang kelima, ada rendahnya kualitas barang dan jasa publik. Korupsi menyebabkan rendahnya kualitas barang dan jasa publik karena anggaran yang semestinya digunakan untuk memberikan layanan terbaik kepada masyarakat diselewengkan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Dan yang terakhir, beban tambahan dalam transaksi ekonomi. Korupsi menimbulkan beban tambahan dalam transaksi ekonomi karena pelaku usaha atau masyarakat seringkali harus membayar biaya tidak resmi seperti suap, pungutan liar, atau gratifikasi untuk mempercepat proses perizinan, pengurusan dokumen, atau mendapatkan layanan tertentu. Oke. Selanjutnya, dampak sosial dan politik. Yang pertama, meningkatkan kemiskinan dan ketimpangan sosial. Itu korupsi mengalihkan dana yang seharusnya untuk program sosial dan pembangunan, sehingga masyarakat miskin kehilangan akses terhadap layanan dasar. Hal ini memperbesar kesenjangan sosial antara kaya dan miskin. Yang kedua, menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Itu korupsi merusak citra pemerintah dan lembaga negara, kepercayaan masyarakat, serta mengancam stabilitas politik dan sosial. Yang ketiga, memperkuat ketidakadilan. Korupsi memperkuat kekuasaan dan kekayaan kelompok tertentu, sementara masyarakat luas dirugikan, menciptakan ketidakadilan dalam akses sumber daya dan kesempatan. Peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Generasi muda yang tumbuh di era digital dan informasi memiliki peran krusial. Mereka adalah agen perubahan yang dapat membawa harapan baru untuk tata kelola pemerintah yang bersih dan transparan. Yang pertama, aktivisme dan keterlibatan dalam organisasi masyarakat sipil. Yang kedua, penggunaan media digital untuk meningkatkan kesadaran. Yang ketiga, advokasi kebijakan dan pendidikan anti korupsi. Yang keempat, pengawasan dan kritik di lingkungan sekolah, kampus, dan tempat kerja. Metode kualitatif digunakan untuk menggambarkan secara mendalam fenomena korupsi yang terjadi di berbagai lapisan masyarakat, mulai dari tingkat lokal hingga nasional. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana perilaku koruptif telah merasuki berbagai aspek kehidupan serta bagaimana nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, dan tanggung jawab mulai terkikis dalam diri individu.
Berikut upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan. Satu, pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini. Ini dilakukan melalui kurikulum di sekolah atau pelatihan yang mengajarkan dampak buruk korupsi dan pentingnya etika dalam kehidupan sehari-hari. Dua, peran generasi muda dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Generasi muda diharapkan menjadi agen perubahan dengan memahami bahaya korupsi dan ikut aktif melawan praktik tersebut. Mereka dapat berperan melalui organisasi, kampanye, atau pengawasan terhadap kebijakan publik di Indonesia. Yang ketiga, menggugah kesadaran generasi muda untuk berperan aktif dalam pencegahan korupsi. Upaya ini fokus pada pembangunan kesadaran generasi muda agar lebih peduli dan proaktif dalam mencegah korupsi. Contohnya melalui sosialisasi, diskusi, atau aksi nyata seperti melaporkan tindakan korupsi yang mereka temui. Kesimpulannya adalah, korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang merusak tatanan sosial dan moral bangsa. Pendidikan anti korupsi menjadi solusi strategis untuk menanamkan nilai-nilai integritas, kejujuran, dan tanggung jawab sejak dini, khususnya kepada generasi muda sebagai agen perubahan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Oke, guys. Oke, oke. Coba aku hentikan recordingnya dulu.